Ya pakai Allah. strumen gajah sampai saya lemes, sampai ke kelamin saya di Ya setrum, Allah. ditendang, ditonjok, disambit pakai sandal apa itu lupa yang Semua babak belur. Saya pernah juga ditonjok Franz sampai Astagfirullahaladzim. ngembang darah di mata saya. Reaction. Santai. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih ini bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan bereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Oke, terima kasih semuanya lur. Baiklah lur, kali ini kita akan mereaksi. Ini sebuah video atas saran dari dulur semua yang baik hati dan tidak sombong serta rajin menabung. Ini sebuah berita lur ya, ini berita yang sedang viral. Ini mengenai kasus sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia atau OCI, ini di Taman Safari Indonesia lur. Nah, melakukan audiensi ke Komisi 13 DPR RI ini atas dugaan eksploitasi. Nah, mereka mengaku disiksa hingga tak memiliki identitas selama menjadi pemain di OCI tersebut lur. Waduh, parah nih lur. Nah, ini video sampai viral lur dan banyak netizen yang gregetan. Nah, kita juga pasti gregetan banget dengar ini lur, dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para bos wedus sirkus itu lur. Zaman bos wedus itu lur. Bos sirkus OCI. Waduh. Jadi penasaran lur ya, tapi sebelumnya jangan lupa lur untuk di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya lur, dan juga di subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Lebih jelasnya lagi tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-sama. Anyo. Oke lur, ini dia videonya. Just. Iya Pak. Ini para korbannya Nah lur. setelah itu saya dibawa ke orientasi sirkus. Setelah itu saya dilatih seperti biasa. Saya mendapat, masih umur segitu saya sudah mendapat kekerasan ketika saya tidak bisa dikasih latihan, misalnya nggak bisa, itu saya dapat pukulan kayak tendangan di rotan, itu sudah hal biasa buat kami. Terus setelah sekitar saya umur 12 apa 13 tahun, saya dipindah ke Taman Safari Indonesia. Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor. Dan di sana seperti biasa, saya pikir hidup saya lebih baik di sana. Saya tidak dapat penyiksaan. Ternyata di Taman Safari saya lebih keras lagi, saya dilatih. Saya dapat penyiksaan lagi Pak. Sampai saya melarikan diri karena saya nggak tahan. Setelah saya melarikan diri 3 hari kemudian saya menghirup udara luar, saya ditangkap lagi dengan security. Dan setelah itu saya dibawa ke pos security dan saya dibawa pulang. Di tengah jalan pun saya sudah dipukulin, sudah dikata-katain kasar seperti binatang. Sampai rumah saya dimasukin ke kantornya dan saya disetrumin Pak, pakai strumen gajah sampai saya lemes, sampai ke kelamin saya disetrumin. Masya Allah, ya Allah, tuh apa ya, kejam banget lur ya. Itu tidak berperi kemanusiaan dan tega, benar-benar tega. Kita aja ke binatang aja, kadang-kadang ke hewan kita ada rasa kasihan. Nah, ini ke manusia disetrum sampai, maaf nih, sampai alat kelaminnya juga lur. Masya Allah, itu harus dihukum seberat-beratnya lur. Akhirnya saya jatuh, saya lemes, saya minta ampun, saya sakit, tapi dia tidak mendengarkan omongan saya, malah dia menambahkan pukulan itu. Setelah itu saya jatuh lemas, ditarik lagi rambut saya, dijodotin ke dinding, dan saya ditamparin, dan perut saya ditonjok dan ditendang. Akhirnya saya ngompol di situ. Setelah itu saya dirantai selama 2 minggu, dipasung. Setelah 2 minggu dipasung, saya dibebaskan dan seperti biasa saya latihan seperti biasa. Dan
Berapa tahun kemudian saya melarikan diri lagi karena saya nggak tahan Pak hidup di Taman Safari. Karena penyiksaan itu terus saya jadi merasa batin. Akhirnya saya ditolongin sama mantan saya melarikan diri dari Taman Safari itu, dan akhirnya saya lolos. Saya dibawa ke Semarang, saya dinikahkan, dan akhirnya saya memberanikan diri melapor ke Komnas HAM Bapak Mulyadi waktu itu. Dan waktu itu saya langsung ditanggapi nama beliau dan saya dibawa ke Komnas HAM Jakarta. Dan di situ saya dipertemukan, dan pertama saya lapor dulu ke Mabes Polri. Saya bilang saya dipukulin. Saya tidak tahu orang tua, Pak. Saya tidak punya identitas. Tapi orang Mabes malah nanyain, "Kamu dipukulin? Punya bukti enggak?" "Bukti apa, Pak?" "Bukti visum." Saya bilang, "Saya nggak ngerti visum itu apa." Dia bilang, "Visum itu kalau kamu dipukulin ada bekasnya." Saya kan nggak ngerti pada saat itu visum itu seperti itu. Saya bilang, "Saya nggak ngerti, Pak." Akhirnya dia bilang kasusnya sudah kadaluarsa karena sudah kelamaan. Ya udah, akhirnya kami pulang, dan kebesokan harinya kami dipertemukan dengan pihak Taman Safari yang bernama Bapak Tony Sumampau. Dan kami dipertemukan, dan di situ kami bertemu dan disarankan dengan Bapak Mulyadi untuk secara kekeluargaan. Tapi kekeluargaannya itu sampai sekarang Nggak tidak ada. pernah dilaksanakan sama dia. Nama saya Ida. Ini korban berikutnya loh. Saya Bu dulu Ida. pertama kali ikut di sirkus kurang lebih sekitar umur 5 apa 6 tahun, dan saya nggak terlalu ingat ya dulu itu. Yang saya ingat hanya saya dibawa naik kereta ke sirkus oleh istri dari Pak Tony itu. Nah, setelah di sirkus, hari-harinya ya saya sama seperti yang lain ya, latihan setiap hari. Nah, setelah itu setelah bisa atraksi, saya mulai mengikuti atraksi. Setiap harinya itu memang kami hidupnya latihan, main, latihan, show seperti itu. Memang di situ juga memang hidupnya agak keras, dan kadang-kala juga saya sendiri emang mendapat kekerasan seperti itu. Nah, di dalam udah beberapa tahun itu kami bermain pun di situ memang tidak ada istilahnya uang gaji itu tidak ada memang, karena memang kami dianggap seperti keluarga katanya ya. Jadi singkat cerita, pada tahun 1989 saya main terapis itu jatuh. Mengalami kecelakaan ketinggian kira-kira 13 atau 14 meter ya. Nah, setelah itu saya jatuh karena waktu itu memang catcher penangkapnya baru. Setelah saya jatuh, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit memang pada saat itu. Saya jadi ditaruh di belakang panggung, istilahnya dipijit-pijit di dalam. Setelah kira-kira berapa jam itu saya baru dibawa ke rumah sakit. Itu kejadiannya di Bandar Lampung, di Lampung ya. Dibawa ke rumah sakit, terus satu malaman saya menunggu rasa sakit, belum ditangani sama dokter. Saya ditemani oleh teman saya yang nama Lisa sampai satu malam hingga pagi baru mendapat penanganan di gips. Di gips itu saya udah nggak ngerasa sakit karena mungkin dibius ya. Setelah itu baru saya dibawa ke Jakarta oleh pihak OCI. Nah, di situ memang saya mendapat penanganan ke Jakarta itu, saya mendapat penanganan operasi segala macam, dan setelah saya di Jakarta saya dioperasi setelah di rumah sakit berapa bulan, sekitar 1 bulan, saya keluar dibawa pulang ke rumah bosnya. Di situ saya masih mendapat terapi segala macam. Nah, singkat cerita tahun 97 kasus Vivi itu saya sudah ada di Taman Safari karena saya bosan di rumah bosnya itu. Saya pindah ke Taman Safari dan saya dikasih istilahnya saya bantu-bantu di situ bekerja ya. Nah, terus setelah itu ya dalam kondisi saat itu saya masih di kursi roda. Jadi sekitar tahun 97 saya izin keluar. Saya izin keluar itu saya udah nggak mau ikut lagi di situ. Setelah saya keluar saya diminta buat surat pengunduran diri. Padahal saya pikir untuk apa saya bikin, karena kan saya sebetulnya kan bagian dari keluarga katanya. Tapi saya dipaksa membuat surat sebelum saya meninggalkan Taman Safari. Jadi setelah saya pergi itu keluar, setelah saya tanda tangan,
diizinkan keluar, tapi saya tidak menerima apa-apa. Jadi saya keluar tidak dapat Rp1 pun. Masya Saya keluar Allah. meninggalkan Taman Safari. Nama saya Lisa. Ini korban berikutnya lagi, Lur. Banyak Saya loh korbannya, Lur. tahun sekitar 76, saya diambil dari keluarga saya oleh Pak Yansen dan istri. Saya Bos nggak itu ngerti bosnya. seperti apa saat itu, ada negosiasi seperti apa. Saya dibawa naik mobil sama Pak Yansen. Dan saya dibawa di di Balikpapan saat itu. Di jalan Balikpapan, Petojo. daerah Petojo. Dan abis itu saya dibawa langsung ke sirkus. Saya disuruh nonton. Saya takut lihat anak-anak kok banyak sekali. Anak-anak kecil itu banyak sekali. Saya takut, saya nangis, saya minta pulang saat itu. Tapi nggak dikasih. Saya dibawa ke dalam seperti karavan gelap itu. Saya nangis, terus saya cari mama saya. Sampai akhirnya saya capek mungkin saat itu. Ya, jadi gini, Lur. Para korban-korban ini waktu kecil diambil dari menurut keterangan ya, diambil oleh si bos itu akan dipekerjakan, akan disekolahkan katanya, diiming-imingin seperti itu, dan orang tuanya mungkin dikasih duit entah seberapa lah. Ada yang bilang sih pengakuan ada yang 300.000, ada yang sekian, nggak tahu berapa detailnya. Tapi mereka itu diiming-imingi anaknya akan disekolahkan, akan diurus, akan diperlakukan dengan baik lah, nanti seandainya sudah besar akan dipulangkan kembali ke orang tuanya. Itu seperti perjanjian mereka seperti itu kayaknya dari bos wedus itu ke orang tuanya, makanya anaknya diserahkan ke bos itu. Waduh, parah. Kita lanjut, Lur. Sampai akhirnya saya ketiduran, mungkin besok paginya saya terbangun jam 6, kira-kira jam 6 saya lihat banyak kakak-kakak yang sepantaran saya juga pada mulai latihan. Saya pun dilatih dengan kekerasan di situ. Saya nangis, saya minta pulang, saya selalu mencari mama. Sampai akhirnya mungkin berjalannya waktu saya mulai bisa melupakan orang tua saya. Ya, saya mulai berlatih dengan teman-teman. Setiap ada masalah, kita dipukul, ditabok, ditendang, ditonjok, disambit pakai sandal apa itu loh Pak Yansen, sandal kayu itu loh. Bakyak. Pakai bakyak. Oh. Setelah usia saya 12 tahun, saya juga minta sama Pak Tony untuk dipertemukan dengan keluarga saya. Tapi Tony bilang nanti suatu saat kalau kamu udah waktunya, kamu akan saya pertemukan. Setelah 15 tahun, saya juga minta lagi dengan Ibu Yansen. Kita manggil dia Sau. Sau, saya pengen ketemu orang tua saya. Di mana orang tua saya? Sau terus bilang, kamu itu dijual. Masya Allah, tuh. Pengakuannya seperti itu, Lur. Kamu itu anak yang dijual. Saya sedih saat itu. Sampai akhirnya usia saya sekitar 17 tahun. Saya juga minta sama Ibu Gira, itu sekretaris dari Pondok Indah. Ibu Gira, saya udah umur 17 tahun, saya minta KTP. Saya pingin punya identitas. Ibu Gira bilang, nanti saya bilang sama bos, tapi nggak dikasih juga. Setelah usia saya 19 tahun, saya punya pacar. Saya pengen keluar dari sirkus, saya udah nggak kuat di sirkus. Saya izin baik-baik sama Tony saat itu, yang ada Tony. Saya minta identitas diri saya juga nggak dikasih. Dan pacar saya juga minta identitas saya. Ditunjukin tok, ini namanya siapa, ini akte apa, akte kelahiran siapa, Lisa, ada namanya Lisa Manangsang. Saya minta boleh nggak boleh, nggak dikasih. Katanya Tony bilang, enak aja kamu itu, saya yang pelihara kok kamu yang ambil. Sampai saat itu saya keluar dari sirkus dan nggak pernah kembali lagi. Dan kita tidak dapat gaji, tidak pernah disekolahkan, hanya belajar itu menulis, menghitung aja.
Itu bukan homeschooling yang ngajarin, itu karyawati. Setiap paling hanya 2 jam kita, nggak sampai 2 jam lah, 1 jam kita belajar itu jam 1 sampai ke jam 2. Setiap hari seperti itu, bangun pagi jam 6 latihan, sarapan sebentar jam 9, sampai setengah 10 kita latihan lagi, sampai jam 12 makan, istirahat sebentar, jam 1 sekolah sampai jam 2. Jam 2 kita tidur sampai jam 4, terus bangun kita latihan lagi pemanasan sampai jam 6. Jam 6 kita mulai show, setiap hari itu sehari 2 kali show. Sampai jam 10 kita istirahat tidur, setiap hari seperti itu. Jadi tidak ada waktu untuk bermain anak-anak. Sampai sekarang saya pun belum bisa ketemu orang tua saya. Identitas saya juga nggak tahu. Dari mana saya, nama orang tua saya itu siapa. Pemerintah harus tegas nih Lur ya, menangani kasus ini Lur. Saya Rita Luisa. Korban berikutnya Lur. Dan saya diambil dengan bernama istri Chi Lien Hung atau Indonesianya Yani, istri dari Pak Tony Sumampau. Dan saya diambil ke Pondok Indah naik kereta. Saya dibujuk 1 balon dan 1 cupacu. Dan di sana saya sekitar 3 minggu atau 3 bulan, pokoknya kami di situ pakai target supaya bisa latihan dasar sehingga bisa dipindahkan ke Oriental Sirkus untuk mencari nafkah. Dan di situ juga eksploitasi terjadi dengan Pak Jansen dan Pak Frans. Yang paling saya mengingat atas hidup saya adalah saya dianggap bola dengan Pak Frans. Saya main akrobat bareng dengan Pak Frans. Dia melempar saya atas bawah, tendang, lempar, atas bawah lagi itu. Dia tidak memikirkan kepala saya masih sangat mungil, sehingga badan saya pun masih mungil sampai sekarang. Dan itu Frans yang lakukan kepada saya. Tidak melihat rasa kasihan saat itu. Dan Frans itu kalau setiap memukul saya atau teman-teman itu selalu dengan senyum. Itu sering sekali terjadi. Dan juga kekerasan yang saya alami dengan Pak Jansen itu selalu ditimpuk dengan bakyak. Lempar, ambil. Timpuk, ambil. Lempar lagi, timpuk, ambil. Itu yang paling parah kedua itu. Khususnya untuk yang kedua itu fisik tidak mengenal atau melihat usia. Kita nggak boleh main salah sedikit. Tidak senyum hanya karena menahan sakit yang tiap hari kita dieksploitasi itu tidak pernah mau mengerti kami. Kita nahan sakit Pak, tapi kita show harus sempurna. Di balik tubuh baju kita itu semua sabetan. Semua babak belur. Saya pernah juga ditonjok Frans sampai ngembang darah di mata saya. Sadis itu Saya Lur. masih belum cerita ini, tapi ini sudah keterlaluan dan saya mengingat kembali setiap apa yang dieksploitasi itu tidak pernah sedikit pun jedah untuk kami. Saya tidak bisa bilang tiap hari, tapi tiap-tiap kali itu terjadi. Itu saja, terima kasih. Saya diambil sama sirkus usia 5 tahun bersama kakak saya 8 tahun kurang lebih. Pada saat itu saya dibawa ke rumah Pak Jansen dan Pak Hadi itu bapaknya. Kalau Pak Jansen, Pak Frans sama Pak Tony itu anaknya. Jadi saya dibawa ke Jalan Balikpapan Petojo. Saya nggak tahu ada perjanjian apa antara bapak saya dengan Pak Hadi. Lalu saya dibawalah sama Pak Hadi ke situ, ke Balikpapan. Di Balikpapan itu sudah ada 1 anak yang bernama Butet, sekitar umur 2 atau 3 tahun. Nah di sana saya udah mulai dilatih pada saat itu. Lalu 3 hari atau 4 hari papa saya datang menjenguk, tapi papa saya diusir lagi sama si Pak Hadi. Dibawain seperti senapan angin, diancam, awas kamu kesini lagi ya, jangan datang-datang lagi, seperti itu sama Pak Hadi. Akhirnya papa saya pergi, tapi papa saya waktu itu sempat menemui kami berdua, dan kami nangis-nangis saat itu ingin ikut papa pulang kembali ke orang tua, tapi di situ ada ancaman, lalu kami diumpetin lagi sama si Hadi, jadi kami tidak lama beberapa minggu kemudian dibawalah ke sirkus. Nah di sirkus itu kami berdua sudah mulai dilatih. Di situ sudah ada kakak-kakak dan yang lebih kecil dari saya. Setelah itu
kita udah mulai dilatih dari awal sampai kita meningkat terus dengan acara yang lebih berbahaya. Di situ saya mulai main acara Jalan Kawat Piramid dan saya pernah terjatuh dan koma selama 14 jam dan di situ saya tidak diobati. Ya Allah. Dan saya tersadar lagi di situ, tapi saya tidak dikasih istirahat, harus main lagi setelah saya sadar. Lalu Diperas pada banget lu ya. tahun 86, saya ini singkat cerita ya Pak, 86 saya pernah melarikan diri bersama teman saya yang namanya Eva. Lalu saya ketangkap, saya dipukuli sama Pak Fran. Kami berdua dipukuli. Di tempat itu saya berdua doang sama Eva dimasukin sebuah mobil Fuso. Disitulah tempat tidur kami dan di situ juga kami berganti pakaian untuk show. Di situ saya disuruh buka baju sama si Fran, suruh ganti baju untuk melakukan pertunjukan. Tapi teman saya yang namanya Eva lebih mendapatkan perlakuan buruk dari si Fran itu, ditelanjangi dan dilecehkan Ya Allah. sama Pak Fran. Karena saya harus mengadakan pertunjukan, jadi saya terselamatkan dari pelecehan itu. Saya datang ke sirkus, memang banyak banget dibawa korbannya, ke Lur. sirkus. Waktu itu begitu diambil, dibawa ke Balikpapan, Petojo. Ya, kalau cerita diambilnya itu memang perjanjiannya sama orang tua saya. Waktu itu ibu saya nggak ada, adanya papa saya. Dia bilang katanya, lu nggak usah takut, anak lu gua sekolahin. Sampai mana juga dia sekolahin, walaupun mau ke luar negeri nanti dia pasti disekolahin. Begitu. Manis Sampai banget akhirnya ya. saya dibawa ke Petojo, Balikpapan. Dari situ nggak lama saya di sana, saya langsung dibawa ke sirkus. Saya latihan di sirkus antara 6 sampai setahun saya bisa show. Dari show itu memang kalau dipukul, jatuh dipukul, latihan dipukul itu iya. Kalau main nggak ketawa dipukul iya gitu. Tapi berjalannya waktu ya kita nggak disekolahin, kita nggak punya identitas. Memang saya keluar juga, sampai saya keluar dari sirkus tahun 86, saya nggak punya identitas. Saya mau nikah juga, saya itu bikin sendiri, karena kalau mau nikah harus punya KTP ya Pak ya, gitu. Saya nikahnya pakai wali hakim, karena saya nggak ada orang tua, jadi pakai wali hakim. Sampai situ. Kalau keluar nggak dapat santunan dan emang kita nggak pernah digaji, kan mereka bilangnya kita anak angkat, gitu. Ya makasih Pak. Oke Lur, angel iki jos gandos. Lur, wah, kes Lur, oke. Seperti biasa Lur ya. Video ini kita reaksi atas permintaan banyak banget dari dulur-dulur yang baik hati dan tidak sombong serta rajin menabung. Nah, tadi kita simak nih bareng-bareng Lur. Dari video awal sampai akhir Lur, ini bener-bener gregetan banget Lur, bener-bener terharu kita dengarnya juga. Kok bisa ya seperti itu loh, kayak opo kira bukan orang ini kayak Lur, tega banget Lur. Kita aja tadi yang dengarnya Lur ya, sampai nggak kuat Lur dengarnya, terharu dan menangis Lur. Apalagi tadi beberapa korban itu ada yang siksanya seperti itu Lur, Masya Allah, itu masih anak-anak waktu itu Lur ya. Lah ini adanya penyiksaan itu, astagfirullahaladzim, tindakan yang tidak berperi kemanusiaan nih oleh para bos sirkus Oci wedus itu Lur, benar-benar wedus-wedusnya itu, Masya Allah itu Lur. Dan juga wah parah Lur, kasih komentar Lurnya lah. Ini intinya, ini para korban ini nggak mungkin bohong Lur ya, masing-masing kisahnya beda-beda, tapi benang merahnya itu ada Lur, masalah di mana mereka saat perekrutan dan perlakuan di dalam hingga sampai ada penyiksaan, sampai ada pelecehan dan lain-lain Lur. Masya Allah, ini sindikat kejahatan yang sudah bertahun-tahun Lur, dan seharusnya ini pemerintah harusnya tegas dengan hal ini Lur. Ini kasus sudah terbongkar lagi, ini padahal kasus lama Lur, pernah diadukan katanya tadi korban, tapi tidak ada tindak lanjut dari tadi dari anggota polisi yang dia bilang ada pengaduan tapi nggak ada bukti ya. Sebenarnya susah juga kalau nggak ada buktinya Lur, tapi setidaknya
pemerintah ikut membantulah, diusut tuntas, dan yang salah harus dipenjara seberat-beratnya, dihukum seberat-beratnya Lur. Itu Lur seharusnya. Pemerintah harus tegas, jangan membela yang di atas, di bawah digencet, ya kan? Jadi pemerintah harus membela yang memang membela yang benar, tapi kalau ini rakyat kecil ini seharusnya dibela nih sampai tuntas nih kasus ini Lur. Nih, bagaimana menurut Lur semua? Kasih komentar di bawah ini Lur ya, dan juga terima kasih untuk channelnya TVR Parlemen dari video ini. Dan juga bagi dulur-dulur semua yang ingin request video mana lagi nih, akan kita reaksi berikutnya. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini, dan semoga bermanfaat, dan semoga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini yang dari lama, sekarang, dan akan datang. Semoga tidak ada lagi seperti ini Lur ya. Dan kita doakan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, diberikan keberkahan, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dan juga terutama diberikan kewarasan. Kalau nggak waras ya kayak bos wedus tadi Lur. Oke Lur, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share, dan terima kasih sekali yang sudah mensubscribe. Terima kasih sekali dulur-dulur semua yang baik hati yang sudah mensupport channel ini. Alhamdulillah semakin melonjak, dan tetap dukung, semoga channel ini dapat berkembang dan menjadi lebih maju lagi 1000 meter ke depan. Salam santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.